Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zal Murai, belajar bareng seputar rawatan murai batu. Sebelum videonya dilanjut, silakan di-subscribe dulu yang belum men-subscribe dan silakan dinyalakan loncengnya untuk mendapatkan notif seputar uploadan video terbaru. Jadi di video kali ini saya akan membahas lebih mendalam, lebih spesifik apa itu metabolisme lambat birahi dalam ya. Dan apa itu yang dimaksud step 1, step 2, dan ke dangkal. Jadi mohon ditonton sampai selesai, difahamin, jangan di skip, biar tidak ada salah paham dan gagal fokus. Oke, jadi yang dimaksud metabolisme lambat itu adalah burung yang memiliki sistem pencernaan yang tidak bagus. Jadi dia membutuhkan sinar matahari untuk bisa mengurai asupan yang dia makan. Itu yang dinamakan metabolisme lambat. Dan apa itu birahi dalam? Yang dimaksud birahi dalam adalah burung yang sulit untuk mendapatkan titik birahi yang nyaman atau titik birahi yang ngunci bahasanya. Nah, birahi dalam ini juga nanti dibagi menjadi dua, birahi dalam step 1 dan birahi dalam step 2. Nah, apa itu birahi dalam step 1 dan step 2? Sebenarnya step 1 dan step 2 itu adalah tingkatan titik birahi itu sendiri. Oke, tak jelasin yang step 1 dulu ya, metabolisme lambat birahi dalam step 1. Step 1 ini kita bermain jangkrik kenyang pagi sore. Diingat, step 1 kita bermain jangkrik kenyang pagi sore. Kenyangnya seperti apa? Bukan dicor, bukan dikasih 10-10, itu bukan. Tapi kita kasih 1, 1, 1 sampai kok burungnya kok masih makan, kasih lagi 1. Ketika 1 ini dikasih kok burungnya tidak mau makan lagi, berarti stop di situ. Dan diulang terus seperti itu pagi sore seperti itu. Nah, untuk masalah pengkerodongan birahi dalam ini fleksibel juga. Masalah pengkerodongan bisa fleksibel. Contohnya seperti ini. Kayak burung di depan saya, ini karakternya dia giras. Bisa dilihat ketika tangan gerak gini tidak ada indikasi manja, tidak ada indikasi ngelowong, leper. Burung ini kebetulan lebih nyaman dikerodong karena ketika dikerodong kotorannya dia bagus dan juga kotorannya nyebar. Nah, ketika kok sampean mendapati karakter burung yang ketika dikerodong kok kotorannya dia numpuk, tidak menyebar. Nah, itu bisa sampean akali dengan harian di ablak. Itu bisa sampean akali dengan harian di ablak ketika memang dikerodong kok kotorannya dia jelek, dia numpuk satu titik tidak mau menyebar. Itu berarti burungnya lebih baik di ablak. Kenapa kok kotorannya menumpuk? Karena burung di dalam kerodong tidak bergerak, burung cenderung diam, tidak aktif. Nah, dari segi pengkerodongan sampai sini bisa difahami ya. Yang kedua, ya yang ketiga dari karakter. Karakter ini memang baru saya dalami. Ada yang karakter giras seperti ini, birahi dalam giras seperti ini itu ada. Memang contohnya ini. Ada juga yang cumbu. Cumbu itu sedikit-sedikit jinak lah, cumbu semi ya, semi. Terus ada juga yang jinak, ada. Tapi ini bukan jinak yang leper. Diingat, dia hanya jinak, bulunya kenceng. Ketika tangan masuk, dia matok tangan, tapi bulunya kenceng. Yang keempat, ada juga yang karakternya ngeleper juga ternyata. Ini memang baru juga saya dalami. Memang karakternya dia lebih enak mengarah ke dalam step 1. Karena biasanya yang leper ini kan step 2. Tapi saya punya burung leper ini lebih enak disetting dengan step 1. Jadi untuk karakter di step 1 ini tidak ada patokan. Tidak ada patokan jinak, giras, atau ngeleper manja itu step 2. Enggak, kita lebih baik bermain di step 1 dulu. Nanti tak jelasin kenapa alasannya lebih baik step 1 nanti belakang ya. Kita urutin dulu. Jadi untuk nomor 3,
Untuk nomor 3 ini kan karakter ya, tidak ada pembeda antara jinak, giras, semi maupun manja. Ini kita pukul rata aja, pakai pukul rata aja kita bermain di step 1. Nah, yang keempat, dari segi rawatan mandi dan jemur. Untuk rawatan mandi dan jemur, semua rawatan mandi jemur yang karakternya giras, semi, jinak, bahkan manja, ini hariannya kalau memang nyaman di kerodong silakan di kerodong. Tapi kalau memang hariannya dia nyaman diablak, diablak. Tapi untuk pemandian perlu diingat antara 4 karakter itu ya. Pemandian itu saya tetap mengambilnya 2 kali dalam 1 minggu. Kalau semisal mainnya di hari Minggu, saya biasanya mandinya di Senin dan Jumat. Atau Senin dan Kamis, tergantung nanti nyamannya dia mandi di H-2, H-3 atau H-1, itu nanti urusan settingan. Nanti ada sendiri video yang khusus settingan ya. Nah, untuk mandi dan jemur itu seminggu 2 kali, dan penjemuran saya cukup maksimal 30 menit, maksimal 30 menit. Jangan lama-lama, karena ketika dijemur lama yang nanti yang terkuras adalah birainya. Nanti ketika dia terlalu lama dijemur, birainya yang drop, Om. Biasanya birai dalam ini ketika lama dijemur dengan durasi lama, birainya akan drop. Dan untuk pengumbaran saya tidak bermain umbar, maupun burung itu jinak sekalipun, burung itu manja sekalipun, jika di titik fase dia step 1 saya tidak bermain umbar, cukup hanya jemur saja maksimal 30 menit. Jika cuacanya di tempatnya sampean panas terik, suhunya di atas 32 derajat, cukup 15 menit 20 menit, karena di tempat saya ini memang suhunya tidak terlalu panas, jadi saya ambilnya 30 menit. Mandi dulu, habis mandi jemur. Nah, untuk apa? Untuk selanjutnya setelah rawatan mandi jemur adalah settingan. Ya, settingan. Ini akan saya bahas semua tentang birahi dalam ini ya, metabolisme lambat birahi dalam. Memang kalau videonya sedikit panjang, memang harap sabar, tetap ditonton saja, jangan di skip. Untuk settingan birahi dalam ini menurut saya ini sangat-sangat bervariasi juga, Om. Ada yang lebih nyaman dia pakai ulet Hongkong ketika di lokasi lomba, ada yang lebih nyaman dia pakai kroto ketika di lokasi lomba, ada juga yang memang dia cukup pakai jangkrik saja. Untuk mengetahuinya settingannya lebih enaknya pakai apa, ini sekedar gambaran, tapi untuk lebih pahamnya sampai memang harus mencari sendiri ya. Ini tak kasih kisi-kisi saja. Ini tak kasih kisi-kisi saja. Burung yang nyaman di kerodong, burung yang di kerodong tidak ada masalah, kotorannya bagus, terus burungnya juga enak, di kerodong tidak ada indikasi apa-apa. Kayak burung ini di kerodong hariannya. Burung ini pagi kenyang, eksekusi lombanya ya. Ini saya bilang eksekusi lombanya, pagi kenyang, full kerodong lagi, siang tak kasih kenyang lagi. Kalau kita mainnya sore, siang tak kasih kenyang lagi, sebelum berangkat tak kasih kenyang lagi. Sudah sampai situ full kerodong. Nanti kita berangkat ke lapangan. Nah, eksekusi lomba di lapangan kita bermain kroto, tidak ada jangkrik lagi, tidak ada ulat tongkong. Burung ini kita bermain di kroto. Nah, untuk burung yang karakternya giras, manja itu tadi saya rasa untuk mencari kecocokan F-nya itu hanya di kerodong saja. Ketika burung itu lebih nyaman di ablak, saya rasa EF pendampingnya di lapangan lebih condong nyaman dia pakai ulet Hongkong. Itu bagi saya. Jadi masalah enaknya di lapangan seperti apa itu sampean bisa cari sendiri, kita bermain di jam terbang. Jadi ketika memang burung yang lebih enak di kerodong, hariannya di full kerodong, itu silakan bermain setut lokasi lombanya pakai kroto. Dan untuk burung yang hariannya di ablak,
tidak ada pengkerodongan, itu paginya juga kenyang, siangnya juga kenyang, sebelum berangkat juga kasih kenyang. Nanti di lapangan tinggal kita mainkan ulet hongkong, tapi jangan banyak-banyak, maksimal 3, maksimal 3. Kasih 3, kalau memang dirasa 3 kok kurang greget, emosinya kurang keluar, jangan dimainkan hongkong banyak. Ketika birahi dalam ini kita kasih hongkong banyak, kita kasih hongkong dengan porsi dia kenyang di hongkong, yang terjadi apa? Penumpukan lemak, sehingga birahinya dia akan drop, lagi, seperti efek pengumbaran. Itu yang saya alami. Jadi hongkong itu cukup 3 saja kan. Kalau dirasa memang hongkong 3 ini kurang maksimal, kita bermain mandi. Perlu diingat, jika kita kasih hongkong 3 kok kurang enak, waktu itu settingan mandinya H-1, mandi kita mundurkan ke H-2. Insya Allah ketemunya di situ. Atau kok mandi H-2 kok masih kurang enak, kita mandikan H-3. Kita mencari mandinya itu H-3. Jadi seperti itu. Untuk masalah kroto juga sama. Kalau kita setut pakai kroto kok burungnya agresif, masih terlalu galak, padahal sudah diredam dengan kroto, mandinya kita majukan. Semisal kita mandi H-3, nanti eksekusi lomba kok pakai kroto kok burungnya masih dominan galak, mandinya kita majukan H-2. Ketika masih galak H-1, bahkan sampai di titik hari H. Tergantung nanti tingkatan emosi dia seperti apa, kita cari pelan-pelan dari mandinya itu tadi. Dan untuk birahi dalam ini saya rasa sebenarnya kalau kita paham titik birahinya dia itu seberapa sih, itu sangat memudahkan kita untuk memberi dan menyeting ketika di lokasi lomba, karena memang birahi dalam ini insting feeling kita itu memang sangat-sangat diuji lah, sangat-sangat dites dengan burung yang kondisi birahi dalam ini tadi. Jadi tidak ada settingan paten, ini hanya sebuah memang gambaran, hanya ciri-ciri saja. Nanti lebih tepatnya sampai memang kondisikan sendiri dengan karakter burungnya sampean masing-masing. Jadi seperti itu. Cukup sekian saya rasa untuk penjelasan burung yang metabolisme lambat step 1 ini seperti apa, dan karakternya jinak, gira, semi, dan bahkan manjanya itu tadi seperti apa. Saya rasa lebih memang kita bermain di step 1 dulu. Jadi untuk video selanjutnya akan saya bahas perjalanan di fase step 1, berpindah ke step 2, dan bisa berpindah lagi ke birahi dangkal. Karena itu perjalanan birahi burung, titik birahi burung itu memang berpindah antara birahi dalam step 1, nanti pindah lagi ke step 2, pindah lagi ke dangkal. Nah, itu tak bahas di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini hanya sekedar memperjelas apa itu rawatan dan pemahaman metabolisme lambat birahi dalam step 1 ya. Jadi semoga videonya bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kalau ingin ditiru silakan, kalau ingin diterapkan silakan, kalau tidak cocok skip saja, abaikan saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gito Mania.